Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlinda Ernawati. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan nirlanjar menggunakan metode Newton-Raphson dengan aplikasi C++ atau Code Blocks. Di sini merupakan salah satu dari tugas mata kuliah metode numerik bersama rekan saya Irma Nur Septiani dan dengan dosen pembimbing Ibu Anita Desiani SSC MKom. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama yang harus dilakukan ialah membuat fungsi file header terlebih dahulu, di mana terdapat fungsi iostream untuk membaca cin dan cout, math.h untuk membaca fungsi matematika seperti sin, cos, dan tan, stdlib untuk membaca fungsi max dan min, stdio.h untuk membaca fungsi print, pause, and gauge, dan fungsi inconio.h untuk membaca fungsi gauge. Kemudian masukkan fungsi using namespace.std. Lalu memasukkan variabel global yang akan diperlukan dalam metode kita nanti. Selanjutnya, setelah memasukkan variabel global, langkah pertama yang harus kita buat yaitu menentukan fungsi yang akan kita gunakan. Di sini kami menggunakan fungsi ini. Ini fungsinya. Setelah Anda mendapatkan fungsi, Anda harus membuat turunan dari fungsi tersebut dengan menambahkan variabel float, bisa f1 atau f turunan, dengan turunan seperti ini. Setelah fungsi dan fungsi turunan dibuat, lalu kita masuk ke langkah tampilan program. Pertama-tama tampilan program akan muncul seperti ini. Selanjutnya yaitu Anda harus memasukkan nilai terlebih dahulu, nilai-nilai variabel atau koefisien yang akan kita pakai. Di sini kita menggunakan 5 variabel yaitu A, B, C, D, dan G. Setelah dimasukkan, di sini terdapat pilihan dua cara penyelesaian. Yang pertama menggunakan iterasi, dan yang kedua berdasarkan nilai error atau galat. Dalam program ini menggunakan fungsi switch, di mana terdapat dua case. Yang pertama untuk berdasarkan iterasi, dan yang kedua berdasarkan nilai galat. Di dalam fungsi case 1 untuk menyelesaikan berdasarkan iterasi, kita harus memasukkan nilai awal terlebih dahulu, kemudian nilai toleransi yang kita inginkan, serta jumlah iterasi yang kita inginkan. Dengan iterasi awal 0. Menggunakan fungsi do while, di sini terdapat fungsi do while. Di dalam fungsi do while itu terdapat fungsi lagi, atau yang biasa kalau kita secara manual itu terdapat cara menyelesaikan berdasarkan Newton-Raphson. Dalam bahasa C++ bisa digunakan seperti berikut. Iterasi sama dengan jumlah iterasi ditambah 1 dengan nilai XB sama dengan X0 atau nilai awal dikurang fungsi dibagi fungsi turunan dengan epsilon F XB dikurang S0. Jika iterasi kurang dari sama dengan jumlah maksimal iterasi, maka hampiran akarnya ditemukan dan maka akan keluar nilainya XB. Jika tidak, maka jumlah iterasi belum terpenuhi. Lanjut ke fungsi case 2. Fungsi case 2 yaitu berdasarkan nilai error atau galat. Sama seperti fungsi pertama atau case pertama, yaitu Anda harus memasukkan nilai awal, nilai toleransi, dengan nilai iterasi dimulai dari 0. Dengan menggunakan fungsi yang sama, yaitu fungsi do while. Tetapi di sini bedanya kita harus menentukan berdasarkan galat. Jadi, jika epsilon kurang dari sama dengan total, maksudnya jika epsilon kurang dari sama dengan toleransi, maka hampiran akar akan terpenuhi dan akan keluar outputnya XB, sedangkan jika tidak, maka batas error tidak terpenuhi. Mari kita coba untuk memasukkan nilai dalam fungsi ini.
Kita run fungsi tersebut. Tampilan awal akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita enter, kita masukkan nilai-nilai yang akan kita gunakan. Di sini kita menggunakan A2, B3, C6, D7, G5. Yang pertama kita berdasarkan nilai error terlebih dahulu. 2, nilai awalnya 1, 0,001 untuk batas garansi. Di sini didapatkan hasilnya 1,14909. Kemudian kita masukkan kembali. Kita contoh dengan nilai yang sama, hanya 2, 3, 6, 7, 5. Kita cari berdasarkan iterasi. Masukkan pilihan 1 di awal 1 sama seperti sebelumnya. Untuk pembuktian, jumlah iterasi yang kita inginkan 10. Nih, maka dia akan berhenti di iterasi ke 10. Jumlah atau hasil dari berdasarkan nilai error sama berdasarkan nilai iterasi sama. Coba kita buktikan melalui fungsi kalkulator online. Di sini menggunakan fungsi DOS. Kita coba masukkan dengan nilai A2, B3, C6, D7, G-nya 5. Coba kita buktikan dan kita lihat hampiran akar yang gini. Di sini diperoleh hampiran akarnya 1,149. Sama seperti sebelumnya, yaitu 1,1409. Hanya beda 0,0001. Jadi, jika program tersebut sudah memenuhi batas yang dimasukkan, maka program tersebut sudah selesai. Maka dari itu, program ini telah terlaksana. Baik, berhubung program telah selesai, saya akhiri. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.